Skill 10. Use noun clause connectors or subjects correctly. In skill 9, we saw that noun clause connectors were used to introduce noun subject clauses or noun object clauses. Di skill 9 kita pelajari bahwa noun clause connector, konektor ya, konektornya misal what, who, whoever, itu nah ini seperti ini. What, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Oke, itu di skill 9. Skill 9 were used to introduce noun subject. Tadi itu digunakan untuk di bagian subjek atau digunakan di objek. Nah, untuk skill 10 we will see that in some cases a noun clause connector, konektor itu not just a connector, tidak hanya sebagai konektor, tapi can also be a subject dari klausa secara bersamaan. Jadi konektornya berfungsi sebagai konektor dan sebagai subjek. Nah, kalau lihat skill 9, konektor-konektor ini hanya berfungsi sebagai konektor ya. Nah, di skill 10 konektor-konektor ini berfungsi sebagai subjek. Jadi double fungsi. Subjek kan kita garis bawahi satu kali, makanya konektornya diubah. Misal untuk skill 10, contoh yang di sini what, who, and whoever itu selain sebagai konektor juga bertindak sebagai subjek. Makanya di sini di skill 10 garing subjects. Contoh kalimat pertama, I do not know what is in a box. Kita lihat penjelasannya. In the first example, there are two clauses. Oke, dua klausa. Klausa pertama yaitu I don't know. Klausa kedua, what is in a box. Subjeknya adalah what, verbnya adalah is. These two clauses are joined by the connector what. Dua klausa ini digabungkan oleh konektor what. Nah, konektornya, it is important to understand that in this sentence, the word what serves two functions. What di sini mempunyai dua fungsi. It is both the subject of the verb. Subject of the verb is ya. Verb is. And the connector that joins the two clauses. What ini juga menggabungkan dua klausa. I don't know dengan klausa what is in a box. Oke. Contoh kalimat kedua. We are concerned about who will do the work. Konektor kalimat pertama, klausa pertama. In the first clause, we subjeknya subjek dari are. We are concerned. Second clause, who adalah subjeknya, will do adalah verbnya. Who also served as a subject. Who juga bertindak sebagai subjek untuk will do. Connector that joins two clauses, the noun clause who will do the work function as the object of preposition about. Nah, noun clause-nya ini berfungsi sebagai object of preposition dari about. Oke, lanjut. Who di sini dua fungsinya, satu sebagai subjek dari will do dan fungsi sebagai konektor. Dua klausa, we are concerned dan who will do the work. Who ini juga membuat noun clause ini berfungsi sebagai object of preposition. Nah, contoh kalimat ketiga, whoever is coming to the party must bring a gift. In the last example, there are two clauses. Klause pertama adalah whoever is coming to the party. Whoever subjeknya, is coming adalah verbnya. Terus klausa kedua, subjeknya adalah yang dalam kotak. Whoever is coming to the party. Yang verbnya adalah must bring. Noun clause whoever is coming to the party is the subject of must bring ya. Okay. The word whoever, kata whoever di sini memiliki dua fungsi di kalimat nomor 3. Fungsi pertama yaitu sebagai subject of the verb is coming ya, sebagai subjek dari is coming. Dan fungsi keduanya yaitu menghubungkan atau konektor
konektor yang menghubungkan dua klausa, whoever is coming to the party dengan whoever is coming to the party must bring. Contoh ketiga lebih ditingkatkan level pusingnya karena kompleks ini ya. Terus noun clause-nya di sini berfungsi sebagai subjek untuk verb must bring. Oke, kita lihat contohnya. Blank was on television made me angry. Was verb, made juga verb. Ada dua verb. Berarti kita perlu tentukan verb subject dari made. Berarti ada di sini subjeknya, terus was juga membutuhkan subjek. Terus karena ada dua verb, berarti kita butuh dua subjek. Dua subjek ini harus ada juga konektornya. Konektor. Coba kalau kita pilih A, it was on a television. Jadinya hanya satu subjek, dua verb tanpa konektor. Kita pilih B, makanya jawaban A salah. The story, jadinya juga satu subjek ya, satu subjek, verbnya dua juga, yaitu was dan made. Oke, tidak boleh. Oke, kita pilih misal what was on a television. Oke, misal itu ya, apa yang di televisi membuat saya marah. Masuk akal. Dan what juga di sini boleh sebagai subjek untuk was. Terus kalau misal what was on the television digabung menjadi subjek untuk made. Dan what di sini juga berfungsi sebagai konektor antara dua klausa. Klausa pertama adalah what was on the television made. Klausa kedua adalah what was on television. Yang D jawabannya when. Let's see, what and when. Ada daftarnya tidak? What and when. What and when. When tidak masuk di daftar ya. Lagi pula kalau dari segi makna tidak terdengar nyambung. Coba kita coba. When was on the television. Ketika di televisi made me angry. Tidak connect ya. Coba kalau what, apa yang ada di televisi membuat saya marah. Oke, kita lihat kesimpulannya. Noun clause connectors dan konektornya berfungsi sebagai subjek juga. Oke, yang bisa menjadi seperti ini, konektor yang bertindak sebagai subjek pun, itu konektor-konektornya adalah who, whoever, what, whatever, which, and whichever. Nah, contoh kalimat pertama dan polanya juga, noun clause-nya sebagai objek dulu, dan kedua noun clause-nya sebagai subjek. Nah, noun clause-nya I know, subject verb, terus noun konektornya boleh bertindak sebagai subjek untuk verb yang kedua. Terus dia juga what di sini sebagai noun konektor menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Oke, terus noun connector atau subjek ditambah verbnya itu bertindak sebagai objek dari verb know. Nah, contoh pola kedua yaitu seperti ini. Noun clause-nya sebagai subjek, noun clause-nya sebagai subjek. Noun konektornya what. What di sini bertindak sebagai subjek untuk happen. Terus what juga bertindak sebagai konektor yang menghubungkan dua klausa. Klausa pertama what happened. Klausa kedua yaitu what happened was great. Untuk verb yang ini. Okay, that's all for skill 10.